Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih sudah lihat acara sharing sessionku. Perkenalkan, nama saya Dev Firdaus Fauzi. Saya adalah seorang web developer. Saat ini sedang bekerja jadi senior developer di Fixit. Oke, saya akan sharing sedikit tentang gimana sih kita ngoding. Dengan tema kali ini, yuk kita ngoding. Oke, kita mulai. Nah, saya sebagai coding corner, kita akan coba share tentang cara gimana sih kita mulai ngoding. Kita jadi sebelum kita mulai ngoding, kita tahu dulu tuh sebelum apa sih yang harus dipersiapkan. Oke. Yang harus kita persiapkan adalah di sini ada text editor, package, text editor, web browser, spec element, file storage, incognito, web server, Visual Studio Code, dan extension Versus Code. Nah, mungkin untuk saat ini kita akan bagi dua part ya. Pertama, kita akan sesi kali ini kita akan membahas hanya beberapa text editor, package text editor, spec element, dan web browser. Oke, yang pertama text editor. Text editor apa sih? Text editor adalah tempat di mana programmer atau kita yang akan ngoding menuliskan kode kita di sana. Nah, text editor ini berfungsi untuk menulis kode-kode kita membuat sebuah program, di situ bisa disimpan dalam text editor. Dari text editor ini nanti akan kita nanti akan bisa kita tampilkan ke dalam outputnya. Nah, text editor ini banyak macamnya. Text editor tuh kita bisa pakai sebenarnya Notepad itu sebenarnya text editor. Cuman yang sering dipakai sama programmer adalah Notepad++, Atom, Sublime, Visual Code, Visual Studio, itu banyak banget ya jenis-jenis text editor. Jadi kita sebagai programmer gunakan yang kita familiar. Untuk saya sendiri, saya sering menggunakan adalah Atom. Nah, di Atom ini kenapa sama kayak Sublime sama yang lain? Saya dapatkan biringan dan juga dia punya package-package yang sangat berguna. Sebenarnya di Sublime yang lain pasti ada juga. Cuman karena mungkin kebiasaan saya masih pakai Atom, jadi saya sering pakai. Nah, di sini ada lagi package editor yang saya sebutkan. Di Atom tuh ada package editor banyak seperti Git. Itu kebanyakan pasti punya Git ataupun apa tuh namanya style dari code. Misalkan jadi kan si code itu kita punya stylenya. Jadi kalau misalkan kita PHP, kan dia berwarna itu akan sesuai. Kalau misalkan tag bentuknya kayak gini, warnanya kayak gini. Itu untuk mempermudah dan juga untuk memperindah. Nah, di sini banget package-package-nya. Package dari text editor. Nah, selanjutnya adalah spec element. Nah, spec element ini sangat berfungsi sekali kalau kita ingin melihat kode di dalam web ya. Untuk dalam web itu berguna sekali untuk melihat dari kode kita yang ada di browser. Jadi misalkan kita buka browser, ternyata ada tampilan yang kurang bagus nih. Kita bisa inspect elemen. Nah, di situ kita bisa lihat, oh ternyata bentuknya kayak gini. Di sini kita bisa tambahkan untuk stylenya. Di situ ada, nanti kita bisa tambahkan dengan CSS-nya kayak gimana, width-nya kayak gimana gitu kan. Di sini kita bisa, atau inspect elemen itu kita bisa melihat kode yang tampilan itu berasal dari kode. Nah, kita saat inspect elemen, kita akan melihat kode-kode kita yang sudah ditampilkan di dalam kode kita itu bisa ditampilkan dalam web browser, itu bisa dilihat dari kita di kode kita pakai. Kayak gitu. Nah, web browser ini
Kalau dalam pemrograman web ini sangat dipakai sekali ya. Jadi kalau misalkan kita untuk melihat output yang dari kode kita buat, itu bisa dilihat di web browser. Nah, jenis web browser banyak banget juga. Mungkin kalian sudah pada tahu, ada Google Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, siapa lagi ya? Yes, jadi seperti itulah. Nah, itu adalah web browser, bisnis web browser. Mungkin dari jenis-jenis web browser dia punya default masing-masing. Untuk style pun kadang untuk style H1 itu beda-beda dari Chrome ataupun dengan Firefox. Dan itu mungkin secara default ya. Tapi untuk style itu kita bisa atur dengan dari kode kita sendiri. Jadi kita kalau misalkan kita style, itu pasti kita pakai gunakan adalah kode yang kita stylenya adalah kode yang kita bikin. Gitu. Kita perlu khawatir untuk defaultnya itu ada default tapi untuk defaultnya beda-beda. Nah ini cloud storage. Nah cloud storage ini gunanya untuk apa sih? Nah ini adalah kalau dalam sebuah JavaScript ataupun session itu disimpan dalam storage-nya browser. Jadi browser itu dia punya storage. Nah dimana kalau misalkan kita nih buka Chrome dan ternyata komputer kita lemot, ternyata bisa kita lihat itu storage-nya sudah besar nih di browser, jadi akibat di komputer kita. Nah, sini kita bisa lihat di cloud storage itu untuk membersihkan. Jadi, kalaupun kita misalkan cloud storage, semua data-data yang disimpan dalam browser, kayak session, nah untuk session ini dia disimpannya di browser ya. Jadi, kalau kita misalkan cloud storage, itu data-data session kita akan kelogot lah kasarnya. Jadi, session dari yang sudah login itu akan hilang. Jadinya dia akan nanti kalau misalkan kita sudah login di sebuah medsos, lalu kita clear storage, itu nanti login kita akan keluar, dia akan otomatis keluar karena session ini sudah dihapus. Nah, jadi session ini disimpan agar kita tetap login. Gitu ya. Jadi, kalau misalkan kita buka browser dan kita sudah login, kalau kita belum logout ataupun close storage, close session, itu pasti akan tetap login. Oke. Nah, yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Text editor. Ya, text editor itu adalah software yang digunakan untuk menuliskan kode-kode yang untuk membuat program. Untuk saya pribadi, saya untuk membuat program website ya, membuat website. Jadi yang text editor itu banyak jenisnya tadi yang saya sebutkan, Atom, Sublime, Visual Code, Notepad++, ataupun ada yang orang yang dalam terminal, dia ada yang membuat coding di dalam terminal gitu kan. Ada juga sebutnya itu adalah Vim. Tapi itu kebanyakan kalau yang Vim ini dia gunakan untuk, atau V itu digunakan untuk dalam server. Jadi biasanya server kita pengen mengubah sebuah kode atau sebuah file kan dalam secara default itu si terminal dari Linux ataupun server kita dia punya text editornya. Text editornya bisa di terminal itu digunakan adalah Vim ataupun V. Nah selanjutnya package text editor. Nah package text editor dari text editor itu package basicnya banyak. Misalkan kita di sini dalam Atom ya. Di sini ada Atom Beautify. Atom Beautify yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau misalkan dia memperbagus kode-kode kita, kan? Untuk memperbagus kode-kode misalkan PHP, dia akan bentuknya PHP seperti bagaimana. Jadi untuk tag-tagnya itu sesuai, gitu kan? Misalkan tag PHP itu berwarna beda dengan kita tag HTML biasa, gitu kan? Ini file icon, ini juga untuk ya untuk memperbagus juga untuk icon dari file itu kita akan lebih bagus. Highlight selected itu sama juga. Jadi kalau misalkan kita select, kita blok si kode itu, nanti si highlightnya itu akan lebih baik gitu kan. Ini package yang biasa. Tapi sini juga mungkin di sini ada Git. Nah ini Git untuk bermanfaat banget kalau kita mau nge-push ke repository kita
Jadi kita nggak, untuk nge-push itu kita nggak perlu lagi masuk ke terminal, kita nge-push dari sana, tapi kita dari text editor kita bisa lihat perubahan kita mana nih. Oh yang ini kita push, kita misalkan ganti branch di situ juga. Itu menurut saya sangat bermanfaat banget yang gitu untuk package-nya. Untuk semua text editor juga pasti punya. Nah selanjutnya yang sebutkan untuk web browser, untuk mengakses sebuah website untuk melihat hasil dari kode pasti web browser akan dipakai. Soalnya kita untuk melihat output yang kita bikin dari program kita. Nah, jenis-jenis web browser itu banyak. Ada Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer. Nah, di sini bisa di apa? Contoh jenis-jenisnya yang tadi saya sebutkan juga, bahwa nanti di sini ada nilai default dari style, itu sih developer berpengaruh banyak ya. Tapi untuk yang apa? Untuk yang baik itu menurut saya Chrome sih. Untuk yang lebih performance yang lebih baik ya. Yang selanjutnya, nah inspect element. Nah di sini inspect element adalah salah satu fitur developers tool di browser Anda atau kita yang memudahkan kita untuk mengubah tampilan sebuah website dari browser Anda. Yang saya sebutkan, misalkan kita membuat sebuah web dari web ini ternyata nih kurang bagus nih tampilannya, daripada kita otak-atik di apa di kode kita dan kita lihat lagi outputnya, itu akan sedikit lebih lama ya. Kalau misalkan kita langsung inspect elemen dan ganti di situ style untuk stylenya, oh bentuknya kayak gini nih, oh warnanya kayak gini, oh bentuknya kayak gini, jadi kita bisa langsung di situ. Ini sini berfungsi banget. Juga kalau misalkan kita dari JavaScript kita debugger. Nah debugger ini untuk men-stop kode apa jalannya program saat posisi sana dia akan berhenti. Jadi kita bisa tahu di situ sebenarnya dia hasilnya apa sih. Di sini nanti kalau kita pakai kondisional seperti bagaimana, di sini bisa kita lihat hasil dari outputnya langsung kita cek langsung di dalam browsernya. Jadi kita akan tahu nih, ini misalkan oh ternyata errornya di sini nih, oh berarti kita berarti ini kayak gini gitu kan. Dan sini ada juga debugger, nah di debugger ini bisa berfungsi kalau kita menggunakan inspect element. Nah inspect element nanti di situ untuk debuggernya kita aktifkan agar si browsernya bisa menangkap untuk debugger ini. Oke. Okay. Nah, tool storage adalah menghapus data yang tersimpan dalam browser yang tadi saya sebutkan. Jadi si JavaScript yang kebanyakan ini JavaScript ya. JavaScript itu dia bisa nyimpan storage-nya itu dalam browser. Jadi kita seperti kita menyimpan session. Mungkin session itu semua dari bahasa pemrograman pun dia kalau sekarang dia login dia akan menyimpan session, ataupun kita bikin session tanpa login pun bisa. Jadi di session ini dia akan disimpan di browser, sehingga kalau misalkan kita melakukan sesuatu di browser, session itu tetap akan terpanggil gitu kan. Hingga kita kalau misalkan panggil, kita banyak sessionnya di sini dia akan terpanggil gitu kan. Jadi udah disimpan dalam browsernya. Jadi di sini kayak database ya, database kecil-kecilan yang disimpan di browser kayak gitu. Dan Clear Storage ini kita untuk menghapus semua data-datanya, baik itu session ataupun storage yang kita simpan. Nah, mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang mau tanyakan, silahkan komentar di dalam kita. Ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, mungkin ada pertanyaan. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan dan ada pertanyaan, kalian langsung aja di komentar atau bikin post di dalam fanpage kita. Jika misalkan nanti ada pertanyaan, kita akan langsung jawab. Dan kayak gitu. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, kita cukup sekian. Jangan lupa untuk like kode-kode, share ke teman-teman, bagi-bagi ilmu.
bagi-bagi informasi ke teman-teman. Juga kalau mungkin ada bisa invite teman-teman juga untuk melihat coding ini. Insya Allah kita akan memberikan materi-materi sharing kecil-kecilan ya. Oke, nanti kalau kita bisa lebih dalam, kita bisa lakukan secara terpisah. Oke, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.